Teman-teman, kembali di sini Nanro. Sekarang aku mau cerita tentang pola tidurku sebagai bagian dari sehat optimalku. Well, bagaimana sih pola tidur Nanro? Teman-teman, pada saat aku masih aktif sebagai dokter mata atau waktu itu masih aktif sebagai mahasiswa S3, melakukan penelitian yang mendalam, baca-baca sampai malam, aku memang tidur sampai dini hari karena merasa tidur itu bagian kalau tugasku selesai. Demikian juga waktu praktek dulu, tidur itu kalau praktekku selesai. Untunglah beberapa tahun kemudian bertambah pengetahuan saya tentang betapa pentingnya tidur demi kesehatan optimal. Ternyata tidur membuat tubuh sehat karena saat tidur terjadi pertama, regenerasi sel. Kegiatan di siang hari telah membawa banyak kerusakan sel, dan pada saat malam kita tidur terjadilah regenerasi sel-sel rusak itu. Kemudian organ tubuh melakukan detoksifikasi untuk membuang semua racun saat tubuh beraktivitas di siang hari. Dan ketiga, terjadilah keseimbangan atau kembalinya hormon pada suatu keseimbangan, sehingga saya makin mengerti banyak orang ya kalau kurang tidur itu moodnya buruk, gampang-gampang marah. Mungkin ya itu ketidakseimbangan hormon. Jadi memang kita perlu tidur yang cukup. Meskipun saat kini saya tidak lagi bergadang, saya tidak lagi bikin disertasi, ternyata saya juga belum gampang tidur loh. Saya adalah seorang yang suka bekerja, suka menulis, suka membaca, bahkan suka berkebun. Dengan kemajuan teknologi saat kini, saya menikmati canggihnya artificial intelligence. Aku makin suka di muka komputer sampai lama-lama. Kepala saya penuh dengan ide, banyak betul yang ingin saya lakukan. Akibatnya saya juga malah makin sulit tidur. Suami saya yang kebetulan gampang banget boboknya, cium bantal langsung tertidur, selalu bilang, kosongkan kepala dan tenangkan diri maka kamu akan tidur dengan cepat. Namun, bagaimana aku mau kosongkan kepala kalau justru saat suasana sedang tenang di tempat tidur aku bisa berkhayal banyak banget. Yes, teman-teman, dulu waktu masih kecil ibuku selalu bilang, kamu menghitung 1 sampai 100, nanti belum sampai 100 kamu sudah tertidur. Resep itu masih bawa sampai sekarang dan tidak bisa tidur. Saya juga menggunakan minyak atsiri yang khusus dibikin katanya untuk bisa relaxing. Saya pakai minyak itu pertama kali enak, tapi suami saya bilang keras banget, jadi dia nggak bisa tidur karena minyak atsiri itu terlalu keras buat beliau. Well, karena banyak baca-baca, akhirnya saya menemukan sesuatu, teman-teman. Saya harap ini berguna bagi teman-teman ya. Saya menemukan suatu artikel yang cerita tentang slow, deep, and long inhalation, atau katakanlah bernafas secara perlahan, panjang, dan pelan. Apa gunanya? Ternyata begini. Jadi pada waktu kita bernafas dalam, itu diafragmanya turun. Jadi bernafasnya pakai perut loh ya, sehingga gembung perut bukan dada. Jadi perutnya gembung, diafragmanya turun, udaranya masuk banyak sekali. Itu kita lakukan pada waktu menarik nafas. Diafragmanya turun, paru-paru mengembang. Itu 4 hitungan. Tahan 7 hitungan dan keluarkan dalam 8 hitungan. Itu disebut sebagai rumus 4-7-8. 4 inhale, tarik nafas, 7 tahan, 8 keluarkan. Itu dilakukan malam hari pada waktu tidur, dan resep itu berguna bagi saya Bapak Ibu. Ternyata benar, ketika saya menggunakan resep 4-7-8 ini, saya memang bisa tertidur dengan baik. Saya harap ini bisa berguna bagi banyak teman yang mungkin juga mengalami kesulitan tidur, karena memang orang-orang tua itu biasanya sulit tidur. Ya teman-teman, saya lalu browsing gimana tidur atau menafas panjang dan dalam pelan-pelan itu bisa bikin kita nyenyak tidur. Ternyata dengan bernafas dalam itu terjadi ketenangan sistem saraf, khususnya sistem saraf parasimpatis. Dan ketika parasimpatis itu bekerja, kita rileks, ototnya rileks, jantungnya rileks,
tekanan darah turun, ketegangan otot turun, dan itulah yang menyebabkan kita semua menjadi tenang, menjadi gampang tidur. Well teman-teman, saya harap resep saya 478 akan berguna bagi mereka yang sulit tidur. Tentu saja teman-teman, kita kan berdoa dulu kan, sebelum itu bersyukur dulu, minta maaf ya pada Tuhan, barangkali banyak-banyak dosa kita pada waktu siang hari, kemudian tidur dengan tenang, bersyukur atas apa yang telah kita peroleh hari itu, lalu bernafas 478. Kira-kira 3 nafas kita sudah ada di Pulau Kap. Well teman-teman, saya harap ini berguna. Jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.